Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu naik kereta api Kaligung dari Tegal ke Semarang Poncol. Nah, sekarang aku lanjut naik kereta api Joglo Semarkerto dari Semarang Poncol ke Solo Balapan. Kereta api Joglo Semarkerto memiliki rute memutar Jawa Tengah dari Solo Balapan, Jogja, Purwokerto, Tegal, Semarang, dan kembali ke Solo Balapan lagi. Perjalanan Joglo Semarkerto yang aku naiki merupakan satu-satunya kereta api yang berhenti di stasiun kereta api pertama di Indonesia, yaitu stasiun Tanggung, untuk bersilang dengan kereta api lain. Namun, rencana itu gagal karena terdapat banjir di petak stasiun Kalipotri, stasiun Kaliwungu. Pada video sebelumnya, saat aku naik Kaligung, jalur masih bisa dilewati meskipun bergantian satu jalur saja. Namun, makin malam, banjir makin tinggi, dan kedua jalur tidak bisa dilewati. Sehingga semua kereta api tertahan, termasuk Joglo Semarkerto yang akan aku naiki. Karena hal tersebut, kereta api terlambat cukup parah, dan aku terlantar di stasiun menunggu kejelasan perjalanan kereta api Joglo Semarkerto. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Semarang Poncol malam hari jam setengah 10 malam. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Joglo Semarkerto dari Semarang Poncol ke stasiun Solo Balapan. Nah, aku naik kereta api Joglo Semarkerto yang perjalanan terakhir dari Semarang ini karena ada incarannya. Karena perjalanan Joglo Semarkerto yang ini menjadi satu-satunya kereta api yang berhenti di stasiun Tanggung. Stasiun Tanggung merupakan stasiun tertua di Indonesia, menjadi jalur kereta api pertama di Indonesia yang dibangun pada tahun 1867. Saat ini stasiun Tanggung tidak melayani naik turun penumpang, tetapi melayani persilangan aja. Dan persilangan satu-satunya di sana adalah kereta api Joglo Semarkerto yang aku naiki. Penasaran gimana perjalanannya? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Nah, sebenarnya saat opening tadi, aku sudah tahu bahwa ada banjir di antara stasiun Kalipotri, stasiun Kaliwungu. Nah, karena masih bisa dilewati meskipun satu jalur saja, aku masih optimis terlambat beberapa menit saja. Dan masih tetap terjadi persilangan di stasiun Tanggung. Oke, seperti ini di depan stasiun Semarang Poncol. Cuaca di sini hujan deras ya. Sekarang jam 21.34 untuk keberangkatan kereta api Joglo Semarkerto jam 21.37. Tapi kayaknya terlambat deh, karena ada banjir di stasiun Kalipotri, Kaliwungu. Nah, sebelum video ini, kan aku naik kereta api Kaligung dari Tegal ke Semarang Poncol ya. Oh, beda Harina dari Surabaya ini. Nah, di perjalanan sebelumnya saat aku naik kereta api Kaligung dari Tegal ke Semarang Poncol, itu ternyata terjadi banjir di antara stasiun Kalipotri, stasiun Kaliwungu guys. Dan itu mengakibatkan keterlambatan. Kayaknya kereta api dari arah barat ini bakal telat semua deh, termasuk kereta api Joglo Semarkerto yang akan aku naiki. Antar saja ya. Astaga, masih Kalipotri gak berangkat. Naik Joglo Semar nih. Posisi. Oke, baru saja ada pengumuman bahwasanya kereta api Kertajaya yang harusnya berangkat dari Semarang Poncol itu jam 21.22 ini terlambat. Sekarang posisinya masih di stasiun Kalipotri. Sedangkan kereta api Joglo Semarkerto yang akan aku naiki harusnya berangkat jam 21.37, sekarang masih di Weleri guys. Karena banjir di antara stasiun Kalipotri, stasiun Kaliwungu. Nah, karena banjir tersebut, ini jalur yang bisa dilewati cuma satu jalur aja. Makanya dari banyak kereta api di sini harus bergantian lewat di lokasi banjir tersebut guys. Saat ini posisi kereta api Kertajaya masih berada di stasiun Kalipotri.
lama masih kali Potri. Informasikan kereta api Jomblo Surakarta dengan perjalanan 128 tujuan akhir stasiun Solo Palawan mengalami keterlambatan. Saat di posisi kereta api Jomblo Surakarta masih berada di stasiun Boden. Oke, ini update informasi. Ternyata bukan satu jalur lagi yang tertutup, melainkan dua jalur. Dua-duanya ketutup, nggak bisa dilewati, guys. Jalurnya banjir dan infonya malah ada gogosan. Jalurnya longsor. Waduh, satu jalur ketinggiannya 10 cm di atas kopril dan satu jalurnya lagi itu ketinggiannya 50 cm di atas kopril. Ini semua kereta api terlambat, semua kereta api tertahan, termasuk di Semarang Poncol ini, di dalam stasiun, ada kereta api Harina yang sedang tertahan, sedang berhenti. Untuk kereta api Joglo Samarkerto yang aku naiki masih tertahan di stasiun Weleri, dan di depan Joglo Semar itu ada Kertajaya yang masih berhenti di Kalibotri. Jadi yang nggak bisa dilewati itu dari stasiun Kalibotri sampai stasiun Kaliwungu, guys. Entah gimana nasibnya ya, entah terlambat 2 jam, 3 jam, dan apa malah batal, aku nggak tahu juga ini. Wah, kita lihat aja deh infonya nanti ya. Kita masih menunggu atau malah menginap di stasiun. Oke, seperti ini kondisi di stasiun Semarang Poncol. Kayaknya aku bakal nginep di stasiun deh. Sekarang jam 22.38. Nah, kalau tepat waktu Joglo Samarkerto yang aku naiki berangkat Semarang Poncol 21.37. Udah telat 1 jam nih, tapi masih belum ada info, belum ada tanda-tanda. Dan itu ada kiriman. Wah, ini pembagian MBG, pembagian service recovery, guys. Udah datang air mineral. Kayaknya ini untuk penumpang Harina yang ada di dalam deh. Soalnya di stasiun ini ada Harina yang bertahan. Nah, kalau ada banjir jalur kereta api di Semarang, ini biasanya lokomotif BP-nya keluar, teman-teman. Lokomotif BP 30423R biasanya keluar untuk menarik rangkaian supaya bisa melewati banjir. Dan selain itu, karena keterlambatan kereta api juga bakalan ada service recovery. Biasanya ada minuman, snack, atau malah makanan berat kalau udah terlambat di atas 3 jam. Kita lihat ya. Ini udah telat 1 jam, harusnya aku dapat air mineral. Nah, gimana ini? Nah, itu dia di jalur 1 masih ada kereta api Harina tertahan. Harina dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung tertahan di Semarang Poncol. Silakan bertunggu dan kepada Anda untuk yang tidak berkenan pada menunggu karena kelantaran sudah lebih dari 60 menit, kami persilakan untuk pembelian tiket 100% di loket stasiun Semarang Poncol. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero dalam operasi Semarang, mohon maaf atas keterlambatan perjalanan kereta api. Oke, baru saja ada pengumuman bahwasanya karena udah terlambat di atas 60 menit, ini terdapat opsi penumpang bisa menunggu kereta dan penumpang bisa membatalkan tiket keretanya. Dan kalau membatalkan tiket itu kita dapat refund 100%. Wah, bingung ini aku, guys, antara capek pingin nginep di Semarang atau sekalian nunggu karena takut-takutnya ada momen lokomotif BB keluar. Nah, ini nggak tahu sih, kita lihat aja nanti apakah aku capek atau enggak ya. Oke, jalur 1 ada kereta Pleasure Explorer, kereta perawat jalan rel. Wah, ini keluar gara-gara ada banjir nih kayaknya ini. Oke, jam 23.24 KLB KPJR kereta perawat jalan rel berangkat stasiun Semarang Poncol ke lokasi. Nah, ini dia. Nah, pada pukul 23.25, aku dapat pemberitahuan dari KAI 121 melalui chat WhatsApp
bahwasanya kereta api yang aku naiki Joglo Semarkerto akan mengalami keterlambatan dengan estimasi waktu 117 menit. Wah, masih lama nih, sekitar 2 jam lagi, yang artinya jam setengah 2 dini hari. Omong-omong, aku salut sih sama KAI, selain diinformasikan secara berkala di stasiun, juga diinformasikan ke masing-masing penumpang melalui chat WhatsApp. Dan oke, karena masih lama, kayaknya aku bakal tidur di stasiun. Dan bener, aku ketiduran di sini, teman-teman. Ya, sekitar 1 jam. Aslinya sih agak was-was sama barang bawaan. Tapi karena udah capek banget, makanya aku pasrahkan saja sama CCTV di stasiun. Mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Untuk info lebih lanjut akan kami update kembali. Terima kasih. Oke, pada pukul 00.34 akhirnya ada informasi bahwasanya jalur sudah bisa dilewati. Sudah bisa dilewati secara bergantian. Nah, kereta api arah timur yang lewat duluan jelas kereta api Kertajaya, lalu kereta api Joglo Semarkerto. Diperkirakan akan masuk di stasiun Semarang Poncol kurang lebih pada pukul 01:20 menit. Oke, Kertajaya udah berangkat Kaliputri. Oke, ini karena jalur sudah bisa dilewati, kereta api Harina yang tertahan di Semarang Poncol diberangkatkan. Jam 00.39. Nah, sebenarnya aku barusan ke loket mau mengubah jadwal kereta api Joglo Semarkerto ke kereta api Kertajaya ke Surabaya Pasarturi. Karena aku pikir-pikir ini kan aku pulang ke Probolinggo ya. Aku udah capek banget dan kayaknya lebih cepat, lebih enak kalau aku ubah jadwal ke kereta api Kertajaya aja. Kertajaya kan ada di depannya ya. Ya mungkin setengah jam lagi nyampe Semarang. Tapi tadi di loket ternyata udah gak bisa, teman-teman. Sekarang udah ganti hari, sekarang jam 12:30 dan untuk pemesanan tiket kereta api Kertajaya udah ditutup. Meskipun udah lewat dari jam, tapi tidak bisa kalau lewat hari, lewat tanggal. Sangat disayangkan. Jadi sekarang aku mau gak mau naik kereta api Joglo Semarkerto sesuai rencana awal ke Solo balapan dulu, kemudian nanti dari Solo ke Surabaya kayaknya bakal ngebis aja deh. Susah kalau jam gitu ya. Nyampe Solo palingan jam 4 atau jam 5 dini hari. Dan juga Joglo Semarkerto itu posisinya ada di belakang Kertajaya. Kertajaya aja perkiraan tiba di Semarang Poncol jam 01.20, apalagi Joglo Semarkerto bisa-bisa jam 2. Dan di jalur 1 itu ada kereta api Brawijaya yang dari tadi ketahan di Semarang Tawang maju sepetak ke Semarang Poncol. Dan sekarang mulai diberangkatkan kembali dari Semarang Poncol jam 01.04 menuju arah barat ke arah Gambir. Brawijaya guys, ini kalau sesuai jadwal kita bersilang Brawijaya itu di stasiun Tuntang. Jadi inceranku adalah Joglo Semar berhenti stasiun Tuntang bersilang Brawijaya ini. Tapi gimana lagi, perjalanan sudah kacau balau. Oke lah kalau gitu, udah gak ada pilihan lagi sih. Langsung aja kita boarding. Jadi dari tadi aku gak boarding karena takutnya ada perubahan perjalananku. Takutnya bakal nginep di Semarang atau ganti kereta. Kalau gini ganti kereta udah gak bisa, nginep pun kayaknya agak memungkinkan. Langsung aja kita boarding ya. Dan di jalur 3 masuk kereta api Kertajaya. Nah, aku pengennya sih mau naik itu ya ke Surabaya langsung, gak oper ke Solo kalau telat gini. Tapi ya gimana, udah gak bisa reschedule guys, beda tanggal, beda hari. Dan yang ada di jalur 2 adalah kereta api Pandalungan dari stasiun Jember tujuan Gambir, PLB stasiun Semarang Poncol, yang tadinya ketahan di Semarang Tawang maju sepetak di Semarang Poncol. Pandalungan persiapan berangkat. Pada pukul 01.20 Pandalungan berangkat stasiun Semarang
Poncol. Terlambat berapa jam nih guys? Oke, jalur 1 masuk kereta api Menoreh. Kereta api Menoreh ini harusnya berangkat dari Semarang Tawang jam 23.45. Sekarang 01.29. Telatnya nggak terlalu parah ini, sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam. Alhamdulillah guys, kereta api Joglo Sukmakerto yang akan aku naiki udah ada di stasiun Kaliwungu, yang artinya udah lewat di lokasi banjir dan perkirakan tiba di Semarang Poncol jam 01.50, kurang 12 menit lagi. Oke guys, ini akhirnya persiapan masuk kereta api Joglo Sukmakerto. Loh, ini yang ada di jalur 5 kereta api apa ini? Ditaruh jalur 5 gak ada perot. Kereta api Sembrani ya guys ya. Eksekutif stainless generasi pertama dan Dipo SBI Surabaya Pasar Turi. Wah, ternyata dimasukin di jalur 5. Dan ini Joglo Sukmakerto udah kelihatan guys. Ya ampun. Oke, kereta api Joglo Sukmakerto telah tiba di stasiun Semarang Poncol jam 01.49. Terlambat 4 jam 19 menit. Harusnya tiba di sini jam 21.32 guys. Gokil, 4 jam lebih. Dan pada perjalanan kali ini aku naik di kelas ekonominya, di ekonomi 6. Kebetulan ekonomi 6 berada di paling belakang. Oke, langsung aja kita naik. Aku udah capek pol, pengen duduk, pengen istirahat. Oke, ini dia interior kereta ekonomi kereta api Joglo Sukmakerto ekonomi 6 bernomor K301002. Kereta ekonomi kuota tahun 2010. Oke, jalur 2 masuk suatu kereta api. Kereta api apa ini? Oke, pada pukul 01.59 terlambat 4 jam 22 menit diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol. Harusnya kita berangkat jam 21.37. Ini sampai udah ganti hari loh. Dan ini di samping jalur 2 ternyata kereta api Argo Sindoro. Jadi ini kereta arah timur dan barat sama-sama ngantri ya. Di Semarang Poncol ada 3 kereta arah barat, jalur 1 Menoreh, 2 Argo Sindoro, dan 5 Sembrani. Entah yang berangkat duluan siapa itu. Kayaknya Menoreh yang ngalah deh. Melintas di Pulau Semarang Poncol ada lokomotif Dorong 1 vintage tuh. Nah, Dorong 1 8334 dan ada lokomotif BP 304 23R.
Yang ditunggu-tunggu keluar saat banjir ternyata nggak keluar ya. Dan service recovery di stasiun Semarang Tawang. Oke, pada pukul 02.09 kereta api Joglo Samarkerto telah tiba di stasiun Semarang Tawang dengan keterlambatan kurang lebih 4 jam 20 menit. Dan penumpang yang turun di stasiun Semarang Tawang ini banyak banget. Di dalam kereta menyisakan beberapa penumpang aja yang sampai Solo. Di stasiun Semarang Tawang juga ramai teman-teman. Jalur 1 ada suatu kereta api di Tarif 206. Jalur 3 ada kereta api Majapahit dari stasiun Malang tujuan akhir Pasar Senen. Kereta api Majapahit harusnya berangkat dari Semarang Tawang jam 01.04, sekarang jam 2 dini hari. Masih telat 1 jaman, nggak terlalu parah. Yang ini parah banget nih, 4 jam. Oke, pada pukul 02.14 terlambat 4 jam 26 menit, kereta api Joglo Samarkerto berangkat dari stasiun Semarang Tawang. Perjalanan menuju Solo Balapan dengan pemberhentian di stasiun Brumbung, Tanggung. Di sini harusnya bersilang Brawijaya, namun karena kita terlambat, jadi tidak ada persilangan. Lalu berhenti lagi di stasiun Kedung Jati, Gundi, Sumber Lawang. Di sini harusnya bersilang Majapahit, namun karena kita terlambat, jadi tidak ada persilangan. Dan lalu tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Dengan keterlambatan 4 jam 26 menit, diperkirakan nanti tiba di Solo Balapan pada jam setengah 5 dini hari. Wih, ini juga banjir, tapi gak sampai mengenai jalur kereta ini. Oh iya, BTW, aku belum dapat service recovery sama sekali loh guys. Udah nunggu 4 jam di stasiun, masih belum dapat apa-apa. Mana MBG-nya, wo? Mana service recovery, mana? Nggak dapat air, nggak dapat snack. Ini aku nggak dapat apapun dari stasiun tadi sampai di dalam kereta. Untuk service recovery dengan keterlambatan 1 jam, penumpang mendapatkan minuman ringan berupa air mineral 330 ml. Lalu untuk keterlambatan 3 jam, penumpang mendapatkan minuman dan makanan ringan berupa air mineral 500 ml dan snack. Dan untuk keterlambatan 5 jam, penumpang mendapatkan minuman dan makanan berat berupa air mineral 500 ml dan makanan berupa nasi. Nah, karena perjalananku terlambat 4 jam 26 menit, harusnya aku mendapatkan minuman dan makanan ringan nih. Kita lihat saja nanti dibagikannya kapan. Tiba di stasiun Brumbung. Bagi para pelanggan yang mengakhiri perjalanan di stasiun Brumbung, sebelum meninggalkan tempat duduk, periksa dan berhenti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Brumbung. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Brumbung. Stasiun Brumbung. Oke, saat ini kereta api Joglo Samarkerto tiba di stasiun Brumbung. Stasiun Brumbung ini ada percabangan. Jika belok kanan ke arah jalur tengah, Gundi, Solo Balapan. Jika belok ke kiri ke arah jalur utara, Surabaya Pasar Turi. Dan di sini stasiun Brumbung ada kereta api yang antri juga nih. Kereta api Kertajaya dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan Pasar Senen. Wah, gokil, antriannya sampai stasiun Brumbung loh. Berarti tadi di Alas Tua juga ada dong otomatis. Semarang Poncol, Semarang Tawang, Alas Tua, Brumbung. Brumbung ada yang antri, gokil. Antrinya tiap stasiun. Antri untuk melintas di lokasi banjir, karena lokasi banjir yang bisa dilewati hanya 1 jalur aja guys. Dan ini jam-jam rame nih, jam-jam kereta malam. Oke, berangkat. Oke, pada pukul 02.31 diberangkatkan kembali dari stasiun Brumbung. Dan itu dia kereta Kertajaya dengan kelas premium stainless steel generasi pertama, rangkaian panjang. Terdiri dari 14 premium, 1 kereta makan, 1 pembangkit. Seperti ini stasiun Brumbung. Setelah stasiun Brumbung, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Tanggung. Dari stasiun Brumbung ke stasiun Tanggung jaraknya 1 petak stasiun. Permisi, silakan Kak. Iya, makasih. Silakan.
Oke, pada pukul 2.43 kereta api Joglo Semarkerto tiba di stasiun Tanggung. Nah, sebenarnya aku naik Joglo Semarkerto itu incaranku yaitu di stasiun Tanggung ini. Stasiun Tanggung merupakan stasiun kereta api pertama di Indonesia. Joglo Semarkerto menjadi satu-satunya kereta api yang berhenti di sini. Karena semua kereta api lainnya itu melintas langsung, dan hanya Joglo Semarkerto yang jam ini itu berhenti stasiun Tanggung untuk tunggu silang dengan Brawijaya. Tapi karena ada banjir, semua terlambat dan ini nggak jadi bersilang. Berhenti sebentar, lanjut berangkat lagi. Oke, ini lanjut berangkat lagi. Wah, next time ya kita coba lagi naik Joglo Semarkerto yang jam paling terakhir dari Semarang. Aku penasaran sih dari rasanya naik kereta api berhenti di sini. Stasiun tertua nih guys. Perjalanan di stasiun jadi kami silakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal, ada tertukar. Berangkat kembali dari stasiun Gedung Jati jam 02.59. BTW stasiun Gedung Jati ini bentuk stasiunnya mirip seperti Museum Ambarawa ya, karena memang ini sejalur, ada percabangan yang ke arah Ambarawa guys. Oke, ini dia barusan di bagian lagi. Satu botol air mineral 600 ml dan snack Tenggo. Seperti ini guys. Lumayan. Jam segini di lintas tengah Berumbung Solo Balapan sudah gak ada lawan persilangan lagi temen-temen. Dan karena udah ngantuk banget, setelah Gedung Jati ini aku lanjut tidur. Dan bangun-bangun, persiapan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Stasiun Solo Balapan. Sebelum meninggalkan tempat duduk, periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Saat ini kita tiba di stasiun akhir tujuan, stasiun Solo Balapan. Oke, pada pukul 4.20 terlambat 4 jam 4 menit kereta api Joglo Semarkerto tiba di stasiun Solo Balapan. Harusnya kita tiba di sini jam 00.16. Tetapi ini 4.20. Gokil, telatnya parah banget. Nah, kalau tepat waktu aku masih bisa naik kereta malam menuju Surabaya. Jam-jam sekitar 1:30 sampai 3:30 ada kereta api Turangga, Mutiara Selatan dan Jayakarta. Rencana awalku sih bakal naik Mutiara Selatan menuju Surabaya. Tapi karena terlambat, udah gak keburu lagi naik kereta malam menuju Surabaya. Ada kereta lagi menuju Surabaya, itu kereta api Sancaka jam 7:30 pagi. Yang artinya aku harus nunggu lama lagi. Dan karena gak mau nunggu lama, aku memilih naik bis dari Solo, Surabaya sampai Probolinggo. Untuk perjalanan naik bis, aku gak bikin video tripnya ya. Dan BTW, kalau lain waktu aku naik bis lagi, enaknya dibikin video tripnya juga atau enggak, teman-teman? Silahkan komen ya. Dan oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.